Halo semuanya. Balik lagi di Geekshy Channel. Oke, kali ini di konten baru kita kali ini mau bahas satu hal yang sangat hype di kalangan pencinta film khususnya ranah superhero ya. MCU Marvel Studios, yaitu Spider-Man No Way Home. Teman-teman semua pasti udah nonton lah, udah nonton trailernya. Secara view sekarang per hari ini tuh udah 61 juta. Tapi kalau nggak salah diakumulasi dari semua platform udah 340 juta. Gila, itu kayaknya paling banyak katanya. Katanya ngelewatin rekornya Avengers Infinity War sama Avengers Endgame. Waktu itu di Avengers Endgame kalau nggak salah tahun 2018 akhir tuh dia yang nonton 290 juta gitu. Nah, ini gila. Lebih 50 juta. Baru berapa lama ya? Baru bentar kan? Baru bentar lah. Sebenarnya udah ada teaser-teasernya sih, tapi awal tahun ini ya, pas dia ngeluarin official trailernya yang durasinya lumayan hampir 3 menit ya, katanya responnya bagus. Nah, penasaran nih kita kan jadinya. Iya. Dan akhirnya sebenarnya ini video bukan reaction sih gitu. Karena kita masing-masing pasti nggak kuat pengen lihat, ya kan? Apalagi dia nih menunggu-nunggu banget kan lu kan? Iya, menunggu. Itu akhirnya kita udah nonton. Nah, sebenarnya yang gue pengen bahas di sini adalah seperti breakdown sih ya. Ya, kita coba telaah lah gitu ya. Mungkin agak-agak ada hal-hal yang sifatnya spekulasi. Jadi jangan terlalu diambil serius ya. Karena kita juga nggak tahu benar atau enggak gitu. Ini mah kalau lagi balik-balik kata-kata kemarin kita mah sotoin aja lah. Dan mungkin kita akan banyak merujuknya kayak seperti biasa kita mah ke source material aja. Karena jujur mungkin Gigi lebih banyak knowledge di source materialnya, jadi makanya bisa dihubungin ke ini siapa sih, ini siapa gitu ya. Nah, kita sambil nonton videonya kali ya. Iya. Mulai. Nah. Ini ngapain sih Gigi? Kan kalau inget teman-teman endingnya Far From Home kan. This is a good one. Dia bisa dibilang di TV besar itu difitnah kan. Bahwa disebut lah ya, dipublish sama si J. Jonah Jameson itu pemretnya Daily Bugle kalau teman-teman tahu kan. Nah, dia bilang bahwa Spider-Man adalah Peter Parker, langsung ditampilin muka aslinya gitu kan. Jadi satu kota New York tahu. Nah, makanya di sini ceritanya adegan awalnya ini di atap gitu, dan Spider-Man gak usah turun lah. Come on. Yes, my Spider-Lord. Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there. Apa hektik banget ya? Hektik banget lah tuh kan. Dengan spotlightnya kan. Tuh. Public enemy malah jadi public enemy ya jadinya. Nah, ini langsung jadi mintain pertanggungjawaban gitu. Bener gak sih kamu yang ngebunuh? Padahal kalau temen-temen udah tahu nonton Far From Home kan itu backfire ya senjatanya itu kan. Di sekolahnya tuh jadi di demo lah gitu. Demo lah. Tapi ada Mary Jane yang apa Mary Jane MJ Michelle Jones menemani. Nah, ini di sekolah tuh jadi perhatian. Nanti akan muncullah beberapa hal. Biasa orang-orang tersayang, orang terdekatnya jadi ada kena efeknya juga kan. Nah ini mulai muncul hal-hal yang menarik nih. Ini sebenarnya udah dikonfirmasi, cuma kaget aja. Iya. Ke Sanctum Sanctorum gitu kan. Ternyata menemui Dr. Strange. Ini lucu juga dengan tampilannya agak frozen gini. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. Nah, kalau teman-teman tahu yang apa di Infinity War kan ngajak kenalan ya gitu. Dr. Strange dikiranya tuh bukan nama aslinya kan, terus si Peter Parker dengan polosnya bilang, "Oh, berarti kita pakai nama alias nih." Ya udah, nama saya Spider-Man katanya. Padahal sebenarnya itu emang nama aslinya. Namanya kan? Strange. Namanya literally aneh gitu. Sekarang mah bisa manggil nama depannya. Tapi kan udah lah ya. Don't cast that spell. It's too dangerous. Ngelakuin aksi atau apa jadi susah. Dan di sini disebutkan bahwa bisa nggak sih orang lupa? Kalau nggak sih si Mysterio nggak ngelakuin fitnah itu, bisa nggak? Don't cast that spell. It's too dangerous. Ini si Wong memperingatkan bahwa jangan. Jadi ini mengingatkan kita akan Loki aja. Bahwa ada alternate reality ya. Jadi misalnya apa yang kau putuskan ada efeknya lah gitu kan. Nah, berbahaya gitu ya. Berbahaya, apalagi kan hal yang kau tidak ketahui kan gitu kan ya. Dan ini aku juga nggak tahu nih si Wong mau kemana ini si Wong. Ya pergi lah. Makanya kita nggak tahu lah. Gitu pergi. Spider-Man. Wait, everyone? Biasanya ini apa ya? Some people still know. That's not how Orang the spell umum apa works. sebetulnya orang umumnya? So MJ's gonna Enggak gini ya si Dr. Strange itu ya.
kan dia mungkin udah pengalaman dengan di filmnya dia sendiri tahun 2016 Doctor Strange, terus dia terlibat dengan perang akbar Infinity War sama Avengers Endgame kan mungkin berarti step dia tahu lah konsekuensi ngelakuin ini. Tapi kok kayak reckless gini ya sih. Kayak terkesan sembarangan gitu ya. Sembrono lah ya, sembrono gitu. Forget about everything we've ever been through. Stop tampering with the spell. Dan akhirnya di sini He's my best friend. spell some cast gitu ya. Dan ini kelihatan sebenarnya ini tuh kayak ada 1 garis, 2 garis, terus ada garis ketiga kan numpuk di atasnya gitu kan. What just happened? Nah, itu kan ada 3 kan. Oh ini. Dan di sini ada dialog yang menarik ya. Bisa nggak sih yang lupa? Nggak semua orang, yang orang tertentu bisa inget. Lah gimana sih? Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Jadi kayak di sini tuh Spider-Man atau Peter Parker ada keraguan juga kan di sini kan. Masih bocah juga Masih sih. bocah juga lah namanya. Ini nih. Ini kalau inget tadi pelangi-pelanginya gitu jadi Doctor Strange kan pas dia lagi trippy gitu kan. Just happened? Wah ini Doctor Strange banget ini. Space-time. Yang kota Multiverse masuk. is a concept about which we Nah ini know nih frighteningly seperti little. terus The problem is you trying to live 2 different lives. tuh si Iron The longer you do Spider. it, the more dangerous it Kenapa Happy becomes. Hogan? Nah ini nih. Nah ini. Nah ini tuh sebenarnya kalau teman-teman udah penggemar si web slinger ini tuh salah satu weaponnya dari si Goblin. Green Goblin. Tapi di sini tuh Ini yang heboh juga nih. heboh karena ada orang bilang antara Green atau Hobgoblin. Oh ada lagi ya? Ada. Nah, tapi ini sebenarnya agak spekulatif. Kalau di komik itu yang jadi Hobgoblin itu si Ned, si temennya. Oh temennya. Nah. Jadi temennya gitu. Nah, di sini tuh kita nggak tahu ya. Mungkin efeknya dari kejadian tadi yang case-nya itu, ya ini mah spekulasi ya, garis bawahi. Bisa jadi di universe lain itu Hobgoblin musuhnya si Spider-Man. Jadi, nah tapi sebenarnya senjatanya mirip sih, Cuma nanti kalau teman-teman bisa tahu, secara warnanya beda. Sebenarnya yang meranin beda karena satu si Osborn kan, Harry, bapaknya si Harry, entah Harry atau bapaknya gitu kan. Tapi satu lagi si Ned Leeds, sama kayak nih mau diambil yang ranah komik mana? Apakah mau jadinya temannya sendiri jadi musuh atau benar-benar? Nah ini sebenarnya ini agak far-fetched sih ya. Apakah benar seorang Willem Dafoe atau bisa dibilang the OG Green Goblin bakal lintas universe jadinya ketemunya sama Tom Holland Peter Parker? Bisa jadi. Iya. Di sini tuh kenapa aku pintarnya di sini nggak ditampilin kan? Nggak ditampilin, nah. Cuman weaponnya aja Iya, gitu nah, kan. kita lanjut dulu deh. Nah, lanjut dulu aja. Nah, ini tapi nggak nongol nih wajahnya Nongol nih. kan? Ini Nah, ngaco. Careful what you Ini wish suaranya for, siapa Parker. coba kan? Be careful what you wish for. Nah, kalau ini udah terkonfirmasi. Ya, kita dari awal udah diinfokan ya. Otto Octavius memang ada, makanya si Alfred Molina muncul lagi. Nah, coba dia kata-kata terakhirnya itu Hello Peter gitu kan. Itu Peter yang mana gitu. Iya. Yang masih yang mungkin bisa dibilang bisa kejadian mereplikasi seperti di komiknya. Itu si Gana bisa ini ya. Apa? Bioskop meledak tuh kayaknya. Meledak juga. Apa nirgasm bersama-sama gitu kan istilahnya gitu. Nah itu kan apa orang, cuman yang gua takut justru orang-orang tuh harapannya tinggi sekali ya. Nah itu jadi sebenarnya Yang agak menyeramkan. makanya tadi aku juga dikasih clue-clue kayak gini karena kita mungkin bisa dibilang bisa menahan ekspektasi. Apa maksudnya? Enggak, sabar dulu nih. Sabar dulu. Jadi kami masih maunya denial dulu lah masa di sini. Jadi bukan pasti. Bukan gitu kan. bukan. Jadi nanti istilahnya kalau kita selalu bilang gitu, tolong buktikan kami salah gitu kan. Nah, jadi moga-moga sih yang tadi kita obrolin kayak gini memang kalau Otto Octavius atau Alfred Molina itu udah confirm ya. Cuman katanya sih rumornya bakal ada penjahatnya lebih dari satu sih, tapi Untuk apa mengacu ke Sinister Six itu. Sinister Six kan kita udah pernah sebut yang khusus bahas sendiri kan. Salah satu harapan kita kan di terakhir video buat teman-teman lihat Sinister Six kejadian. Kalau di animasi udah pernah kejadian ya. Di Into the Spider-Verse kan. Cuman kalau bisa kejadian di live action, aduh. Wah, itu mah edan pisan tuh, bayangin dikeroyok satu orang gitu Spider-Man. Nah, itu. Kita sih nggak untuk beberapa hal kita bisa lah spekulasi. Nah, cuman jujur kalau untuk yang muncul Spider-Man
ibaratnya variant Spider-Man, gue nggak terlalu berharap banyak kalau gue. Lu juga kan? Nggak berharap banyak saya kan. Jadi... Cuman ya cukup heboh lah dengan muncul Dr. Octavius sama bolanya si Goblin. Dan ada satu hal lagi guys yang menarik ya guys. Iya. Yaitu adalah di situ ditampilkan ada adegan di mana dia tadi kan udah dilihat juga ada yang di kantor polisi ya guys. Ya. Dan itu kan kalau di luar negeri kan membutuhkan pendampingan hukum. Dan membutuhkan pengacara. Nah, ini yang menarik ternyata ada tangan seperti pengacara gitu. Ini sih menurut gue ini spekulasi paling jauh sih ya. Ini agak melenceng lah ya. Yaitu adalah tangannya si Matt Murdock. Kalau teman-teman tahu tidak lain tidak bukan ya si Daredevil gitu. Nah, di sini kalau bisa benar-benar berbenturan itu dunianya berarti bisa dibilang sudah terkonfirmasi bahwa yang di serial di Netflix itu ada hubungan dengan di dunianya film atau di cinematic universe MCU gitu kan. Terlepas dia cuman bantuan hukum atau jadi sidekick atau jadi backupnya Spider-Man. Ya harapannya sih kalau itu ternyata benar seru sih guys. Seru ya. Karena memang kalau di komiknya juga Daredevil sama Spider-Man itu berdekatan nih. Jadi kayak satu lingkungan. Kalau teman-teman tahu tuh tim red, tim merah. Jadi kalau di komik itu si Web Slinger atau Spider-Man selalu bareng sama Daredevil. Nah kadang nih ya ada Deadpool itu kadang suka ririungan, tapi mereka kan terlihat secara warna merah semua kan. Berarti emang jadi bisa aja kalau yang suka bercandanya Deadpool sama bentar-bentaran sama Spider-Man gitu kan, si Daredevil sebagai yang bisa dibilang yang penengahnya gitu. Jadi yang seriusnya Daredevil. Jadi itu tuh kalau misalnya ya kalau memang bisa kejadian terus misalnya nanti sequelnya atau apa gitu bisa kan. Sekarang juga Deadpool udah gabung jadi di MCU juga ya mungkin terlalu far-fetched, terlalu kejauhan, terlalu berharap, harapan kosong gitu kan. Tapi kalau bisa kejadian itu ya benar-benar straight out of comic gitu kan. Iya. Dan cukup menyenangkan melihat universe yang ada di Netflix dilibatkan ya. Jadi ada interaksi crossover kayak gitu seneng gitu kan. Belum nanti kalau Punisher mas. Makanya itu kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kalau kita komen sebelumnya juga nyebut mungkin ya Shang-Chi ada hubungannya dengan Iron Fist. Tapi kan secara garis merah benang merahnya mungkin ada ya. Cuman kan ini kalau yang di Spider-Man ini soalnya Spider-Man propertinya Sony, Doctor Strange propertinya Marvel Disney gitu kan. Terus Daredevil punyanya Netflix. Jadi kayak ini tuh kalau bisa kejadian berarti 3 perusahaan ini atau 3 studio ini duduk bareng pinjemin karakternya gitu kan maksudnya kan. Dan katanya ini film terakhirnya Spider-Man dengan MCU ya? Ya jadi kan kalau teman-teman waktu itu ingat ya pas Civil War kan dia muncul karena setelah tahun 2015 akhir berhasil deal ya bahwa kesepakatan dipinjemin dan akhirnya casting ulang dengan Tom Holland kan. Kalau nggak salah perjanjiannya itu bakal bikin film kan 5. Jadi Civil War, terus Spider-Man Homecoming sendiri, terus di Infinity War, terus Endgame kan, betul. Sama di si Far From Home. Dihitungnya gitu ya. Terus beres kan, nah ternyata diperpanjang lagi. Nah mungkin ini itu film yang diperpanjangnya itu bahwa nanti setelah ini ya dengan harapan mungkin menghasilkan $1 miliar ya, walaupun finger cross lagi situasi kayak gini, tapi Far From Home aja bisa kan ya, $1 miliar lebih. Jadi bisa jadi mungkin udah jalan masing-masing lah, tapi udah dibangun bibitnya kerjasama 2 perusahaan besar itu. Mungkin sih nanti sistemnya mungkin ya kayak nanti bisa muncul balik lagi gitu lah ya. Jadi ada kesepakatan lah, kita nggak tahu lah. Tapi kalau nggak salah kalau pas trailer ini keluar langsung si Sony mengumumkan namanya dia tuh Sony Spider-Man Cinematic Universe gitu atau jadi Marvel Universe SPMU gitu. Jadi dia punya nama universe sendiri di situ teh. Mungkin nanti ketemu Venomnya di situ. Iya, ketemu Mobius. Nah, saya nungguin Mobius. Morbius. Jadi bisa jadi nanti ada ranahnya sendiri, tapi tiba-tiba ada panggilan timnas nih baru ke sana gitu. Jadi nanti dia bisa bergerak secara paralel kali ya. Maksudnya dia tergerak sendiri, berkembang sendiri. Misalkan sewaktu-waktu mau ketemu ya ketemu gitu. Tapi sebenarnya itu komikal banget. Oh gitu ya. Iya sih. Karena emang Spider-Man kan gitu. Oh iya benar. Kadang dia mencolok di sini. Pernah jadi anggota Fantastic Four juga. Pernah jadi anggota
X-Men juga pernah Iya, jadi iya. kayak mencong-mencong nanti balik bener-bener literally breaking the fourth wall, bener-bener breaking the fourth wall, dia nggak ada batasan artian eksklusif di satu komik gitu kan. Iya, Walaupun kalau teman-teman tahu kisahnya Spider-Man sendiri, untuk kisahnya dia bagus juga kan, untuk villain-villainnya, rock gallery-nya kan banyak ya. Bahkan cintanya juga nggak cuman MJ doang, banyak ya, mungkin bisa diekspor. Nah kayaknya mungkin sistemnya sekarang ya benar-benar ya kayak Spider-Man versi komik aja gitu ya. Ya mau masuk ke situ bisa, tapi pasti bedanya kalau komik mah si Stanley kan yang bikin itu semua ya, gampang aja kan, dia tinggal mau masukin di Hulk, mau masukin di mana. Kalau di sini masanya ada duitnya dulu kan, ada uang yang terlibat, ada uang terlibat miliaran dolar gitu kan. Jadinya mungkin sih kedepannya moga-moga sih dari breakdown trailer kita ini moga-moga bisa 1%, 5% kejadian aja. Iya, itu udah seneng lah. Udah seneng gitu ya. Tapi kalau checklistnya kita ke checklist semua, berarti udahlah. Udah. Itu mah kita angkat topi gitu kan. Untuk MCU. Dan baru bisa kita lihat bareng-bareng 17 Desember, moga-moga bisa tayang di bioskop Indonesia. Pandemi sudah membaik. Baik ya. Bioskop boleh buka. Bisa nonton bareng walaupun mungkin nggak bisa full kayak 2019 ya, tapi setidaknya bisa nonton experience bioskopnya. Iya, gitu sih. Jadi kita pengen kayaknya nggak terlalu banyak ya Gia, maksudnya untuk ya itu tadi spekulasi itu. Karena ini official trailer pertama ya. Nanti ada lagi Nanti ada ya. Ini masih September ya 2-3 lagi. Kalau menurut trennya sih biasa 1,5 bulan lagi, berarti kira-kira Oktober tengah atau awal November lah. Biasanya gitu ya. Biasanya ada satu lagi gitu. Satu lagi. Mungkin bisa dibilang final trailer, jadi benar-benar nanti disimpan benar-benar sebulan kemudian baru kita bisa nonton langsung di layar bioskop. Gitu sih. Kita pengen ngomongin itu aja. Karena aslinya pas kita keluar trailernya langsung DM-an gitu kan. Dek yuk. Oh, iya langsung kayak gitu. Jadi kayak dari situ kita pengen membagikan excitement-nya kita juga lah gitu. Dan saling berbagi spekulasi lah. Iya, spekulasi. Ngobrol-ngobrol, diskusi. Sotoy aja. Ya seperti biasa lah. Komen-komen di bawah kalau ada yang punya pandangan lain lagi. Iya. Ini ternyata ini atau ada sumber-sumber lain. Iya. Terus juga jangan lupa subscribe karena selanjutnya mungkin kita akan bahas satu film yang ditunggu-tunggu juga sama Gigi, mungkin sama gue juga. Iya. Yaitu Eternals ya. Karena di dalam trailernya itu banyak banget sosok-sosok yang sebenarnya nggak familiar. Kalau untuk yang awam, ngerti nggak sih? Saya pun juga, karena saya bisa dibilang pembaca komik mainstream, hanya baca karakter-karakter yang bisa dibilang ditangkap pirabindanya karakter Marvel tuh yang udah notabene-nya terkenal gitu kan ya. Ini tuh bisa dibilang agak-agak pojokan-pojokannya gitu. Ini pojok banget. Iya. Nanti mungkin kita akan bahas selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe sekali lagi. Bagi ke teman-teman. Komen-komen, diskusi-diskusi. Ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.